Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama, saya mengucapkan selamat pagi, selamat datang untuk Pak Ferdi. Ya, selamat pagi. Dan juga selamat datang untuk kita semua, Bapak, Ibu Guru, siswa-siswi, pada acara talk show Bincang Ringan pada pagi hari ini yang berpayung di bawah tema Pendidikan dan Politik Pertambangan Nasional. Secara singkat, secara pribadi, saya bisa menilai bahwa pertambangan kita di Indonesia ini syarat politik. Oleh karena itu kita butuh pendidikan. Maka kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat tampan bagi kita untuk menimba ilmu, untuk sharing pengalaman dan berbagi ilmu pengetahuan. Dan Pak Ferdi ini adalah pakarnya. Seringkali Pak Ferdi hadir sebagai pribadi yang membawa terang sekaligus yang membawa pencerahan di tengah polemik berbagai isu tambang nasional. Dan kalau kita baca baik di media nasional maupun media lokal, Bapak Ferdi Hasiman selalu hadir sebagai orang yang membawa pencerahan. Mari kita tepuk tangan dulu untuk hal ini. Sebelum kita berbicara panjang lebar dan banyak tentang tema kita pada pagi hari ini, sebelumnya saya mohon izin untuk memperkenalkan kepada kita semua secara singkat Pak Ferdi. Pak Ferdi Hasiman ini lahir di Valing pada 22 Oktober tahun 1981. Jadi Pak Ferdi ini adalah orang Manggarai. Kalau ada yang bertanya kira-kira Pak Ferdi ini dari mana? Jadi Pak Ferdi adalah orang Manggarai asli. Saat ini Pak Ferdi adalah seorang peneliti pada Alpha Research Database Indonesia, bergelut dalam dunia penelitian di sekitar sektor pertambangan, mineral, batu bara, serta minyak dan gas. Selain itu, Pak Ferdi ini juga adalah seorang penulis. Buku yang ditulisnya antara lain Monster Tambang, Freeport, Bisnis Orang-Orang Kuat versus Kedaulatan Negara. Kita bisa baca buku-buku beliau. Saya kira itu saja gambaran informasi singkat terkait Pak Ferdi. Selanjutnya, lebih banyaknya kita akan mendengar langsung dari Pak Ferdi sendiri. Oleh karena itu, waktu dan kesempatan berikutnya saya berikan seluas-luasnya kepada Pak Ferdi. Ya, terima kasih Pak Moderator. Terima kasih kepada Romo Leri. Terima kasih juga kepada guru-guru, para undangan, juga yang saya hormati adik-adik SMA Familia Lembor. Senang bisa bertemu kalian semua di tempat ini, dan saya merasa sangat terhormat. Saya baru pertama kali selama saya menjadi peneliti diundang menjadi narasumber untuk siswa-siswa SMA. Selama ini banyak diundang. Tentu kalau di kementerian-kementerian saya sudah terbiasa, lalu di kampus-kampus yang banyak jurusan pertambangan, energi, saya banyak diundang untuk diskusi, tapi untuk anak-anak siswi SMA saya baru pertama kali. Dan ini menurut saya sesuatu yang sangat terhormat karena ini sesuatu yang sulit untuk dipahami oleh teman-teman semua. Dan mungkin orang NTT banyak sekali bergulat dengan dunia politik ya teman-teman. Saya mau tanya, ini kelas 3 SMA jadi mana nih? Yang kelas 3 SMA coba angkat tangan. Sudah tamat? Yang kelas 2? Kelas 2. Kelas 2 sudah ada jurusan? Siapa yang cari jurusan IPA dengan IPS? Ada tidak pikiran atau cita-cita dari teman-teman untuk ngambil jurusan pertambangan? Ayo, siapa angkat tangan? Belum ada?
Belum ada. Kalau belum ada nanti saya, karena temanya pendidikan ini edukatif ya. Karena ini ilmu yang sangat sulit, tentu karena dia ilmu yang sangat sulit, kalau adik-adik semua masuk ke jurusan ini pasti uangnya banyak. Jadi karena perusahaannya juga perusahaan besar-besar, pasti uangnya banyak. Hanya saya bingung, banyak sekali orang NTT yang tidak punya cita-cita untuk masuk ke jurusan pertambangan. Mungkin karena edukasi kita sangat lemah, dan banyak sekali teman-teman ambil jurusan komunikasi, politik, hukum, dan lain-lain, tetapi jurusan ini hampir minim ya, saya lihat di adik-adik yang mahasiswa ini. Nah, teman-teman, ini tema besar pendidikan, dan saya penggal politik energi dan politik pertambangan. Energi, dia berkaitan dengan minyak, berkaitan dengan gas, berkaitan dengan mungkin yang paling dekat dengan geothermal, Waisano ya, itu energi. Ada politik energi, tentu politik terkait dengan urusan politik di DPR, urusan legislasi, undang-undang, dan segala macamnya. Lalu pertambangan, politik pertambangan. Pertambangan sendiri dia mencakup mineral. Mineral ini ada banyak. Ada emas, ada nikel, ada bauksit, ada mangan, ada biji besi, dan banyak sekali tambang-tambang lain. Dan tentu dari dua ini cakupannya sangat luas. Sangat luas. Minyak dan gas juga cakupannya sangat luas, tambang juga sangat luas, dan pemain-pemainnya juga sangat besar, sangat besar. Nah, kalau minyak dan gas, biasanya yang saya amati dan teliti, ini untuk mengukur kira-kira siapa pemain-pemain di minyak dan gas itu sangat mudah. Karena ini pemain besar-besar butuh uang yang sangat besar untuk investasi di minyak dan gas. Karena minyak dan gas kita sekarang bukan berada di onshore. Onshore itu di darat, di pesisir pantai. Nah, sekarang sudah masuk ke laut dalam, di offshore. Jadi butuh teknologi yang tinggi, butuh dana yang cukup besar. Nah, dana untuk investasi minyak itu paling kurang 10 triliun. Maka teman-teman lihat perusahaan-perusahaan minyak dan gas itu kebanyakan perusahaan-perusahaan asing. Saya mending berdiri ya. Jadi kebanyakan perusahaan-perusahaan asing. Mungkin teman-teman juga sangat sulit. Mungkin Romo dengan Pak Guru juga sangat awam dengan perusahaan-perusahaan. Ada Exxon Mobil, itu perusahaan dari Amerika. Perusahaan terbesar dari Amerika Serikat. Ada Chevron Pacific Indonesia, sama perusahaan Amerika. Lalu ada Shell. Lihat di SPBU ada tanda Shell. Di Jawa itu banyak Shell. Jadi ini perusahaan dari Belanda. Lalu ada Total NP, perusahaan dari Prancis. Dan mereka ini yang mengolah, kalau di minyak namanya ladang-ladang minyak atau blok-blok minyak. Kita dengar blok Cepu, itu adanya di Bojonegoro, di Jawa Timur. Lalu ada blok Mahakam, ini adanya di ibu kota baru yang nanti akan diresmikan ya, ibu kota negara Nusantara ya. Itu ada blok Mahakam, blok terbesar di Indonesia. Lalu di Maluku namanya blok Masela, itu blok minyak dan gas terbesar juga di tanah air. Sementara tambang, ini ada ratusan ribu perusahaan, jadi teman-teman susah untuk menghafal dan pemain-pemainnya banyak. Nah, kita yang masyarakat jelata ini banyak bermain di tambang mineral. Jadi siapa yang punya uang 1-2 miliar, dia bisa beli lahan, dia bisa beli konsesi, gali, garuk, tambang batu bara, emas, dan segala macam lah, dan dijual ke luar negeri, lalu di-shipping, pakai kapal, dan segala macamnya. Nah, saya sebenarnya meneliti dunia ini sejak 2009. Bidang ilmu dan kegelutan saya di dunia kampus juga tidak sesuai dengan pekerjaan saya. Karena saya S1-nya dari filsafat, S2-nya Magister Ilmu Politik di Universitas Indonesia, jadi tidak sesuai dengan bidang kajian ini. Tetapi karena ini urusan kantor, yang mau tidak mau, saya harus belajar. Dan belajarnya tentu harus tekun teman-teman. Dan ini dunia yang sangat awam, banyak sekali orang NTT menjadi pengamat politik, pengamat apa segala macam, tetapi ini sangat sulit. Karena dunianya sangat teknis dan memang kita harus melakukan penelitian dari daerah ke daerah. Dan kita harus mengenal karakter masing-masing. Kalau kita bicara tentang politik energi, nah, teman-teman pernah dengar perang Teluk?
Ada yang pernah dengar perang Teluk? Pernah dengar? Nah, perang Teluk itu nanti Romo bisa jelaskan, perang antara Amerika Serikat dengan negara-negara Timur Tengah, Irak, Arab Saudi dan segala macamnya, termasuk Iran ya. Nah, perang Teluk teman-teman itu adalah bukan penaklukan sebuah wilayah, tetapi itu adalah sebuah penaklukan atau penjajahan terhadap ladang-ladang minyak di negara-negara Timur Tengah. Kita tahu Timur Tengah, Arab Saudi, Iran, Kuwait, Qatar, itu adalah negara penghasil minyak terbesar dunia. Arab Saudi teman-teman, dia memproduksi minyak 12 juta barel per hari. Bukan per tahun, per hari. Jadi kalau Arab Saudi itu melepas semua minyak di seluruh dunia, maka yang terjadi adalah minyak di pasar nggak ada harganya. Karena terlalu banyak. Banjir minyak di pasar. Jadi ketergantungan dunia terhadap negara-negara Timur Tengah sangatlah besar. Iran, dia memproduksi minyak 8 juta barel per hari. Jadi dua negara itu saja, kalau dia melepas minyak ke pasar global, semua harga turun. Karena nggak ada nilainya. Teman-teman, lihat sekarang perang Rusia-Ukraina. Pasti nonton di televisi. Mungkin yang teman-teman lihat ini adalah perang antara satu negara dengan negara lain. Ya, kita lihat bahwa memang ada politik global di baliknya ya. Karena memang di sana ada hubungan antara blok barat dengan blok timur. Blok timur itu Rusia, blok barat itu diwakili oleh Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Dan sekarang apa yang dilakukan oleh Rusia? Dia punya posisi tawar yang sangat besar di hadapan negara-negara maju, negara Eropa, negara-negara Amerika Serikat, negara-negara Amerika Selatan. Posisi tawarnya apa? Posisi tawarnya tentu bukan Vladimir Putin. Posisi tawarnya juga tentu bukan karena kekuatan senjata dari Rusia. Posisi tawarnya juga bukan karena dia sosialis ya. Aliran Rusia itu ideologinya sosialisme. Dan Amerika dan negara-negara maju itu kapitalisme. Bukan itu. Posisi tawarnya adalah energi. Rusia dia berkontribusi 12% terhadap minyak dunia. 12% terhadap gas dunia. Dan kebanyakan negara-negara Eropa sangat bergantung kepada Rusia. Dan sekarang negara-negara Eropa mulai melakukan embargo, mulai memberikan sanksi kepada negara-negara Rusia. Dan Rusia berbalik untuk mengancam negara-negara Eropa dengan menghentikan semua ekspor minyak dan gas ke negara-negara Eropa. Dan yang terjadi adalah krisis energi. Krisis energi berdampak pada apa? Harga minyak melambung tinggi sekarang 118.000 barel per barel ya. 118.000 dolar per barel. Itu harga yang sangat mahal sepanjang sejarah dari tahun 2008 sampai 2021. Dan sekarang ini puncak peak tertingginya harga minyak global itu naik. Bukan hanya minyak yang naik. Akibat dari embargo, sanksi dari negara-negara Eropa yang memantik kekuatan dari Rusia untuk menghentikan ekspor minyak dan gas ke luar negeri, yang terjadi adalah apa? Permintaan terhadap barang-barang tambang, nikel dan segala macamnya itu meningkat. Batu bara, karena ketika gas digunakan untuk listrik dihentikan, minyak digunakan untuk listrik dihentikan di negara-negara Eropa, permintaan terhadap batu bara teman-teman semakin tinggi. Ini batu bara tambang, jadi ini subsidiaritas, subsidiar sebenarnya, saling mengganti ya. Kalau tidak ada minyak, ada batu bara. Kalau tidak ada gas, harus ada batu bara dan segala macamnya. Ekonomi pasti, jurusan IPS lah, pasti paham ini. Kalau ada ini barang-barang subsidiar. Tetapi kan untuk sampai ke sana butuh proses dia. Ini pembangkit listrik dari minyak dan gas ini besar. Dan dia butuh proses untuk konversi ke batu bara. Maka yang terjadi adalah apa? Permintaan batu bara global meningkat dan harga batu bara pun ikut naik. Batu bara sebelum krisis COVID-19 yang kemarin, harga batu bara di titik terendah hanya 31 dolar per metrik ton. Dan dia meningkat paling tinggi setiap tahun 90 dolar per metrik ton. Tetapi teman-teman tahu sekarang berapa harga batu bara? 500 dolar per metrik ton. Jadi keuntungan itu yang dinikmati oleh
perusahaan-perusahaan batubara di tanah air. Dan kita tahu Indonesia adalah negara penghasil batubara kedua terbesar di dunia setelah Australia. Dan kontribusi kita sangat luar biasa. Di tengah COVID-19, semua sektor pariwisata mati karena mobilitas manusia terhenti. Jadi kita yang ada di dunia pariwisata Labuan Bajo ini, Manggarai Barat, ini sangat bergantung kepada mobilitas, arus masuk manusia ya. Jadi globalisasi itu bukan hanya membawa barang jasa, tetapi dia membawa serta peran mobilitas manusia masuk ke dalamnya. Ketika COVID-19, ya manusia tidak bisa bergerak. Maka sektor yang paling terpukul pertama itu adalah sektor pariwisata. Dan ketika sektor pariwisata mati, konsumsi mati, segala macamnya mati, Indonesia diselamatkan oleh dua sektor ini. Sektor energi dan tambang. Karena, kenapa diselamatkan oleh sektor energi dan tambang? Karena dunia sekarang sedang mengalami krisis energi. Dan Indonesia memiliki batu bara yang sangat besar. Nah, untuk itu teman-teman, itu hanya landscape yang saya mau ajak teman-teman untuk melihat secara global ya, bagaimana politik energi berefek, energi nasional ya berefek pada lokal dan juga global. Jadi energi dengan tambang ini sebenarnya menarik. Jadi politik itu menurut saya ya itu hanya apa ya, ujung hilir dari sebuah perdebatan, tetapi di hulunya ada di sini. Nah, teman-teman, kita melihat ini politik energi. Saya mulai dari energi dulu ya. Jadi energi ini terkait dengan minyak dan gas, terkait dengan geotermal, panas bumi dan segala macam. Energi surya itu juga termasuk energi. Nah, minyak dan gas kita sekarang itu tersisa produksinya 750.000 barel per hari. 750.000 barel per hari. Dan kebutuhan minyak kita untuk bensin, solar, diesel, dan segala macamnya untuk kendaraan bermotor dan mobil, itu total kebutuhan kita per hari 1,6 juta barel per hari. Dan kita mengalami gap ya, kekurangan hampir 50%. 50% kita mengalami kekurangan. Jadi kita harus mengimpor minyak dari negara-negara penghasil minyak seperti Timur Tengah, Iran, Arab Saudi, termasuk Rusia tadi. Jadi kita harus mengimpor, membeli minyak dari luar untuk bisa menutup gap yang 1,6 juta. Kalau kita tidak bisa menutup itu, maka yang terjadi adalah kendaraan bermotor, mobil, pabrik-pabrik dan segala macamnya itu tidak bisa bekerja karena seluruh postur APBN kita itu mulai bisa dibahas di DPR kalau minyak itu sudah tersedia. Jadi patokan pembahasan APBN, mungkin nanti saya dengar ada Pak Andre Hugo bicara di sini, ya di politik anggaran nanti akan dibahas tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Dan itu yang disebut dengan politik itu. Dan untuk bisa memulai pembahasan, DPR harus bertanya bagaimana dengan produksi minyak nasional. Jika produksi minyak nasional turun, maka pemerintah harus membeli minyak dari luar. Itu yang disebut dengan impor. Jadi barang yang dari luar masuk ke dalam negeri. Nah, yang terjadi adalah apa? Ketika impor, kita harus membeli minyak dengan harga yang sangat mahal, teman-teman. 118 dolar per barel. Itu sangat mahal. Dan itu membuat orang-orang ekonomi pasti mengerti. Defisit neraca dagang kita itu mengalami defisit. Jadi bukan surplus, bukan mengalami kenaikan. Karena uang itu harus keluar. Kita mengalami defisit. Nah, kalau kita mengalami defisit, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita harus berutang untuk bisa menutup defisit. Karena sangat sulit kita tidak berutang jika kita tidak. Dan utang itu menurut saya sesuatu yang wajar. Apalagi dengan negara net importir terbesar. Jadi kita ini adalah negara pengimpor minyak terbesar di dunia. Jadi teman-teman, pertanyaannya adalah mengapa Indonesia menjadi negara net importer terbesar? Dulu waktu saya SMP, saya SMA, mungkin Romo Leri, kepala sekolah dan teman-teman guru yang tahun 90-an, tahun 2000, masih SMA, SMP, sudah kenal bahwa
Indonesia pernah bergabung dalam negara-negara OPEC ya. OPEC itu negara-negara penghasil minyak terbesar di dunia. Dan tahun 70, tahun 80-an, tahun 90-an, di zaman Orde Baru pada saat pemerintahan Soeharto pada saat itu, Indonesia bergabung sebagai negara-negara penghasil minyak terbesar dunia. Kita itu sejajar dengan Arab Saudi, sejajar dengan Iran, sejajar dengan Venezuela, sejajar dengan Rusia. Karena produksi minyak kita tahun 70, tahun 80-an, tahun 90-an itu mencapai 1,6 juta barel per hari. Sementara kebutuhan dalam negeri kita pada saat itu hanya 900.000 barel per hari. Jadi kita bisa mengekspor minyak keluar. Ekspor itu kita berdagang ke luar negeri. Jadi teman-teman yang jurusan IPS di ekonomi harus paham. Ini dasar-dasar jika teman-teman mau belajar apapun. Ini dasar SMA ini harus paham ekspor, impor dan segala macam. Defisit, surplus, teman-teman harus pelajar dan harus kuasai betul itu karena ekonomi itu akan bergulat di dunia itu. Nah, ketika kita mengekspor minyak pada saat itu, Indonesia termasuk negara kaya dan APBN kita tidak jebol. Utang kita pada zaman Orde Baru memang besar, tetapi utang itu sebenarnya bukan karena permintaan dalam negeri, tetapi lebih karena itu adalah politik kekuasaan Soeharto untuk membagi harta kekayaan ke kroni-kroninya. Banyak sekali orang-orang kaya zaman Soeharto yang kaya karena alokasi APBN banyak dikerjakan oleh kroni-kroni, oleh teman-temannya Soeharto dan membuat negara ini bangkrut pada tahun 97-98 teman-teman. Nah, pada tahun 70, 80-an, 90-an sampai awal tahun 2000 Indonesia ini benar-benar negara kaya minyak. Lalu apa yang terjadi sebagai negara kaya minyak? Ternyata minyak ini mengalami scarcity. Teman-teman yang belajar IPS harus tahu scarcity adalah barang langka. Jadi dia barang yang cepat habis. Jadi di sebuah ladang minyak yang luasnya berjuta-juta hektar, dia memiliki umur ekonomis. Umur ekonomis artinya apa? Kalau sumur ini dibor, seluas Manggarai Barat ini dibor, dia tidak akan hidup beratus atau beribu-ribu tahun. Itu bohong. Umur ekonomis sebuah sumur tambang itu paling tinggi 50 tahun. 50 tahun sudah habis dan yang tertinggal adalah lubang-lubang tambang atau air laut kalau dia menambang di dalam laut. Atau bor kalau di minyak ya, drilling orang bilang. Mendrilling di dalam laut, yang tersisa adalah hanya air laut, minyaknya habis. Dan itu yang terjadi dengan Indonesia. Pada zaman Orde Baru, pemerintah Soeharto sangat asik untuk menerima investor, tamu-tamu dari luar, investor asing. Chevron masuk, Amerika Serikat, Exxon Mobil masuk, Indonesia, lalu Petronas dari Malaysia masuk. Dan mereka menguasai semua ladang-ladang minyak Indonesia sejak tahun 70-an. Chevron Pacific dia menguasai salah satu blok terbesar di Riau namanya blok Siak. Lalu Total EP dia masuk ke blok Mahakam di Kalimantan Timur. Lalu di Jawa Timur di Bojonegoro ada blok Cepu namanya. Itu adalah salah satu blok minyak terbesar di tanah air. Sejak tahun 70-an, 80-an, 90-an perusahaan-perusahaan raksasa-raksasa di minyak ya, raksasa asing masuk dan dia mengeksplorasi semua ladang-ladang minyak Indonesia. Seiring berjalannya waktu teman-teman, tahun 2000-an kita mengalami krisis energi karena ladang-ladang minyak kita terkuras habis oleh kerakusan perusahaan-perusahaan minyak ini. Dan yang terjadi sekarang adalah kita hanya menerima imbas dari kekuasaan, kebijakan politik, kebijakan sebuah rejim yang sangat ramah, friendly terhadap investor asing, teman-teman. Dan yang terjadi adalah apa? Kita harus mengimpor minyak. Dan di impor minyak, teman-teman pernah dengar mafia minyak, mafia migas? Itu pasti ramai di televisi. Saya kalau diundang ke televisi pasti ada presenter yang bertanya bagaimana mafia minyak bekerja. Nah, seperti yang saya bilang tadi teman-teman, kebutuhan minyak kita 1,6 juta barrel per hari. 1,6 dan kita butuh 750.000 barrel untuk memenuhi kebutuhan minyak dalam negeri dan harus diimpor.
Nah, di perdagangan impor teman-teman, jadi perdagangan ini bukan hanya soal saya membeli minyak dari Pak Guru ini, atau saya mau membeli minyak dari Romo, atau Bapak ini saya membeli minyak dari Timur Tengah, bukan. Jadi perdagangan modern di era globalisasi sudah sangat canggih. Jadi kita bermain dengan ada yang istilahnya future, kertas-kertas trading, dan kita bermain dengan dunia itu, obligasi dan segala macamnya. Bukan penawaran langsung ke perusahaan minyak, tetapi ada perantara-perantara di sananya menjual surat-surat berharga. Dan itu yang kita alami saat ini. Kita harus membeli minyak dari trading minyak, dan pusat trading minyak terbesar sekarang ada di Singapura. Nah, mafia minyak ini, mafia migas ini bermain di situ. Dia membeli minyak di pasar Singapura. Membeli minyak di harga kalau sekarang 118.000, maka mereka akan menawarkan tugas siapa yang ditugaskan untuk membeli minyak dari perusahaan-perusahaan minyak. Teman-teman pasti sudah paham. Ada teman-teman yang paham? Yang bertugas untuk membeli minyak bukan pemerintah. Yang bertugas untuk membeli minyak adalah Pertamina. Jadi itu teman-teman harus tahu. Yang bertugas untuk menjalankan kelistrikan nasional bukan pemerintah, bukan Bupati Manggarai Barat, bukan Bupati Manggarai. Kalau DPR bilang saya akan membawa listrik di sini, itu bohong. Atau Bupati bilang saya akan membawa listrik di situ, itu bohong. Saya akan membawa SPBU di situ, bohong. Jadi ini adalah bentuk pendidikan, edukasi bagi teman-teman. Yang membawa listrik nasional itu adalah tugas PLN, pembangkit listrik nasional, dan dia sangat bergantung pada energi dan tambang. Yang bertugas untuk membawa SPBU ke pelosok-pelosok daerah itu bukan Bupati, bukan DPR. Itu adalah domainnya Pertamina. Jadi dia sudah ditugaskan oleh negara untuk mendistribusikan minyak dan mendistribusikan kelistrikan sampai ke pelosok-pelosok. Nah, Pertamina ini karena kita penghasil minyaknya hanya 750.000 barel, Pertamina harus membeli minyak dari luar. Totalnya 750.000 barel di harga $118 per barel. Nah, teman-teman yang mafia ini, dia bermain di trading. Dan Pertamina harus membeli ke trading yang mafia ini. Saya sebagai mafia, saya menjual minyak. Kalau kau mau, harganya adalah 124 barel. Mereka mengambil satu barel itu sekitar $5 per barel. Dari $5 per barel, teman-teman, kali 750.000 barel. Jadi dalam hitungan kami di kantor itu, kalau mereka membeli minyak dari Singapura, keuntungan satu hari itu sekitar 27 miliar. Satu tahun 10,7 triliun. Itu bisnis yang sangat menjanjikan. Menjadi mafia, itu kejahatan terbesar sepanjang republik ini ada. Jadi mafia migas itu adalah kejahatan terbesar karena membuat neraca APBN kita terkuras habis. Coba bayangkan, kita semua harus menanggung beban yang sangat besar akibat pula dari mafia migas. Karena kalau APBN defisit, ya pemerintah harus berutang ke Bank Dunia, berutang ke IMF, berutang ke negara-negara maju dengan berbagai syarat. Prasyarat mereka ya, kalian harus membuka diri terhadap investasi asing. Salah satunya kalau investasi asing masuk, mereka akan belajar bagaimana dengan budaya di sebuah daerah. Bagaimana dengan lapangan kerja di sebuah daerah. Mereka akan belajar itu, bukan hanya belajar ekonomi mereka. Mereka akan belajar bagaimana masyarakat di sana, apakah sering demonstrasi tidak kalau perusahaan-perusahaan asing datang. Apakah pekerjanya dibayar dengan upah yang murah atau tidak. Dan itu semua akan ditanyakan oleh perusahaan-perusahaan asing jika mau datang ke Indonesia. Maka Indonesia itu disebut sebagai negara surganya bagi perusahaan-perusahaan asing karena begitu murahnya lapangan kerja di sini. Jadi kita mau digaji dengan 1 juta per bulan. Dan itu yang paling disukai oleh negara-negara penghasil minyak. Perusahaan-perusahaan asing mereka paling suka dengan memahami bukan hanya politik ya, tetapi juga memahami dunia tambang dengan energi. Karena ini menurut saya salah satu sendi dari perekonomian nasional. Ekonomi mau maju ya energinya harus maju. Nah, untuk urusan energi saya kira sudah selesai teman-teman. Dan nanti bisa berkembang dalam sesi tanya jawab ya. Saya ingin sebenarnya harus ada sesi tanya jawab dalam talk show ini. Lalu kita masuk yang kedua, ini
soal pertambangan. Ini tambang dunia yang sangat luas. Nah, di NTT saya yakin teman-teman atau adik-adik semua pasti tidak terlalu kenal, awam dengan tambang ini. Karena memang kita tidak punya tambang di sini. Ada tambang yang disebut tambang mangan, adanya di daerah timur sana. Nah, di Manggarai dulu ada, tapi menurut saya itu sangat kecil dan teman-teman agak sulit untuk paling kurang bisa merujuk lah. Jadi tambang ini seperti batu-batu ini, tapi dia kecil. Ada nikel, kalau nikel dia dari tanah merah, tetapi di dalamnya ada unsur nikel di dalamnya. Lalu ada timah. Di dalam timah ada unsur yang disebut dengan unsur tanah jarang, itu sangat mahal. Dan itu adanya di Bangka Belitung. Nah, negara penghasil, daerah-daerah penghasil tambang mineral di Indonesia itu memiliki karakteristiknya yang berbeda-beda. Kalau di NTT, teman-teman yang melihat aksi protes dari LSM, dari para pastor-pastor, dari Bapak Uskup, kalau saya tidak salah dulu, Bapak Uskup Ruteng sangat gencar untuk menolak tambang. Jadi memang daerah NTT karakternya karakter daerah yang mangan, ya. Daerah penghasil mangan terbesar di tanah air. DPR, dia akan mengendalikan partai koalisi, dia akan mengendalikan anggaran, dan dia akan mengendalikan apa? Mengendalikan menteri yang mengambil kebijakan, bahkan mengendalikan istana, mengendalikan presiden. Itu yang orang bilang oligarki. Mungkin teman-teman hanya dengar di telinga, teman-teman di televisi. Saya kalau di televisi bisa oligarki, tapi teman-teman tahu bagaimana proses kerja oligarki. Oligarki adalah dia yang memiliki kekuatan finansial, kekuatan modal, dan juga kekuatan politik. Kalau dia hanya memiliki kekuatan politik, itu namanya oligarki politik. Megawati itu kategori oligarki politik, karena dia punya kekuatan politik di DPR dan juga menguasai sebuah partai yang notabene sekarang rejimnya adalah rejim PDIP. Itu oligarki politik, itu belum lengkap. Oligarki yang paling lengkap itu adalah dia yang mengendalikan modal, dia yang mengendalikan partai politik. Dan modal itu dari mana? Dari sini pusatnya. Dan teman-teman tahu kira-kira berapa dana atau laba mereka dari perusahaan ini. Nah, itu Abu Rizal Bakri, dia menguasai. Ini teman-teman bisa sebarkan keluar ini, karena ini adalah bagian dari pengetahuan. Ini bukan mengada-ada, ini fakta yang terjadi. Jadi tambang kita ini sudah dikuasai oleh oligarki, oleh kekuatan politik ini di belakangnya. Tanpa itu mereka tidak mendapat apa-apa. Tambang batu bara nomor 2 terbesar di tanah air, supaya teman-teman juga bisa melek politik, ya. Tidak hanya ikut bahwa saya harus memilih ini, saya harus memilih ini. Ini bagian dari edukasi juga. Tambang terbesar nomor 2 terbesar di tanah air itu batu bara di Kalimantan Timur. Itu namanya PT Adaro Energi Indonesia. Dan teman-teman tahu siapa yang mengontrol perusahaan ini? Ini kapasitasnya 60 juta ton per tahun. Dan dia menguasai beberapa pembangkit listrik yang menggunakan batu bara, ya. PLTU namanya, pembangkit listrik tenaga uap. Dan dia membutuhkan batu bara. Nah, teman-teman, siapa yang mengontrol perusahaan ini? Yang mengontrol perusahaan ini, nama pemiliknya adalah yang pertama Theodor T.P. Rahmat. Ini adalah orang lama dalam rejim Orde Baru. Nomor 2 yang mengontrol perusahaan ini adalah Boy Thohir. Boy Thohir ini siapa? Kakak dari Erick Thohir, Menteri BUMN. Pengontrol ketiga dari perusahaan ini siapa? Sandiaga Solahuddin Uno. Jadi teman-teman, saya hanya membuka saja. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa kekuatan politik di dalam pertambangan ini sangat besar. Jadi mereka mau masuk ke pemilu, uangnya dari mana? Coba teman-teman lacak, dari mana uangnya? Kalau bukan dari sini. Dan ini kasnya sangat besar. Jadi pendapatan mereka per tahun di atas 10 triliun teman-teman. Dari perusahaan-perusahaan ini. Dan mereka akan bisa membeli partai politik apapun. Kalau mereka bicara sangat sopan untuk membela kepentingan rakyat, membela kepentingan apapun di televisi yang Anda nonton, ya, dengan pengetahuan semacam ini saya kira teman-teman bisa paling kurang lah bisa membantu untuk memilih dengan baik. Jangan sampai kita memilih kucing dalam karung, karena ini sangat berbahaya untuk masa depan Indonesia. Jadi sejak reformasi 98 memasuki otonomi daerah sekarang ini, Indonesia itu bukan negara demokrasi menurut saya.
Jadi kita ini hidup sebagai negara kerajaan. Jadi dalam berbagai cara berpikir politik kita masih menganut sistem kerajaan. Meskipun secara prosedural kita menganut sistem demokrasi. Prosedur sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Pemilu 5 periode selesai. Dan ada KPU di sana, ada Bawaslu dan segala macamnya. Itu pemilu yang prosedural. Prosedur demokrasi. Dan itu sebenarnya yang dikehendaki oleh para oligarki di tambang ini. Jadi kita menjalani pemilu 5 tahun sekali, setelah itu setelah pemilu itu urusan lain. Dan ini sangat berpengaruh teman-teman. Dan dunia dua ini turut berkontribusi terhadap lahirnya kekuatan modal di dalam panggung politik nasional. Dan ini yang terjadi sekarang. Kekuatan demokrasi kita ini dikuasai oleh kekuatan oligarki ini. Jadi kita berpikir bahwa dalam demokrasi ini yang memilih adalah kekuatan rakyat. Tetapi kita tidak pernah sadar bahwa misalnya kekuatan di dalam PDIP, harus anak Megawati, harus keturunan biologis Bung Karno. Ini sistem kerajaan, cara berpikir kerajaan nih teman-teman. Tidak menghendaki orang-orang dari luar situ untuk berkompetisi dalam demokrasi. Demokrasi mengandalkan kompetisi yang bebas. Anak petani bisa masuk ke sana, yang penting dia kompeten. Anak siapapun. Tapi yang terjadi adalah partai politik kita dikuasai oleh sistem kerajaan. Ada SBY di sana, dia menganak-emaskan anaknya untuk menjadi presiden. Ada Prabowo anak dari Joyo Hadikusumo, ekonom besar zaman Orde Baru. Pertanyaan saya, siapa yang anak-anak petani? Mungkin hanya Jokowi. Tetapi ketika dia menjadi presiden, apa yang terjadi? Dia maju mundur, maju kena, mundur kena. Jadi serba susah, karena di depan dia harus berhadapan dengan mafia, ke belakang juga harus berhadapan dengan mafia. Jadi dia berada di tengah-tengah. Dan agak sulit mengambil keputusannya kalau orang seperti Jokowi ini berkuasa, karena dia dikelilingi oleh orang-orang rejim-rejim yang berkuasa sekarang itu dikelilingi oleh rejim oligarki, dan uang mereka ini dari sini. Maka teman-teman, menurut saya sangat penting juga untuk memahami kekuatan modal di balik kekuatan politik nasional, karena ini sangat penting ya teman-teman. Nah, di tambang ini saya hanya membuka 2 di tambang batubara, karena ini menurut saya kekuatan besar dalam panggung politik nasional. Nah, di tambang emas dan tembaga, kita lihat gambar besar yang ada di belakang itu lubang besar yang menganga. Saya kira ini bukan Freeport di Papua ya, karena gambar Freeport tidak punya air di dalamnya. Ini pasti gambar-gambar perusahaan yang ada di Kalimantan atau mungkin di Newmont yang kemarin sudah pulang kampung ke Kanada karena tambangnya sudah selesai. Jadi dia meninggalkan lubang-lubang tambang yang menganga di dalamnya. Nah, di tambang emas dan tembaga kita mengenal Freeport Indonesia. Jadi teman-teman lihat, kalau lingkaran begini, itu di Freeport itu bukan menambang di atas tanah, namanya open pit. Jadi menambang di atas tanah itu sudah terjadi tahun 71 sampai tahun 2019. Namanya pertambangan open pit, pertambangan terbuka. Dan itu sudah ada 11 pegunungan yang sudah dihabiskan. Nama pegunungan itu adalah Pegunungan Namung Kawe. Kalau teman-teman ke Papua, mereka menganggap bahwa Tuhan kami itu bukan Tuhan Yesus. Meskipun mereka orang Kristen, mereka orang Katolik, Tuhan kami bukan Tuhan Yesus. Tuhan kami ada di Pegunungan Namung Kawe. Tetapi apa yang terjadi di Namung Kawe sekarang? Yang terjadi adalah hanya lubang-lubang tambang. 11 pegunungan sudah selesai, sudah nggak ada apa-apanya. Dan sekarang setelah itu habis, apa yang dilakukan Freeport? Dia menambang di bawah tanah. Menambang di bawah tanah. Tambangnya sangat mewah. Jalan, traktor-traktor besar, alat-alat. Dan untuk menambang dia butuh bahan peledak. Bahan peledak untuk meledakkan tanah dan menghancurkan, lalu bisa memilahkan mana emas, mana tembaga. Dan luas lapangan yang akan dikeruk oleh Freeport untuk saat ini luasnya 800 km dan target sampai 2023 1000 km. Dia akan menambang di 3 kabupaten, mulai dari Kabupaten Mimika, Kabupaten Paniai sampai Intan Jaya. Jadi ini luas sekali. Lalu berapa kontribusi Freeport? Ini yang besar-besar ya, kontribusi Freeport terhadap penerimaan negara di tingkat nasional. Jadi satu Freeport itu saja dia sudah berkontribusi 0,8% terhadap penerimaan negara. Jadi ini besar sekali. 0,8. Jadi Freeport ini kalau perusahaan atau pekerja-pekerjanya berdemo,
Presiden Jokowi itu sangat pusing karena yang terjadi adalah pasti penghentian produksi. Operasinya pasti akan terhenti karena karyawan tidak mau bekerja. Dan kalau di operasi produksinya terhenti, penerimaan negara di APBN pasti turun. Itu pasti turun. Oleh karena itu pasti pemerintah sangat bekerja keras untuk menghentikan supaya paling kurang mereka berproduksi. Nah, itu teman-teman yang kita lihat pendekatan dari pemerintah untuk menghentikan berbagai aksi demonstrasi dan apa di segala macam di Papua. Itu penghentiannya pakai pendekatan militeristik dan itu sangat berbahaya. Dan yang terjadi di Papua saat ini adalah, kalau saya membaca sebuah genosida. Sebuah genosida yang dilakukan oleh rejim pemerintahan Jakarta. Jadi ini menurut saya sesuatu yang tidak adil bagi orang-orang Papua. Jadi dalam benak orang-orang Papua sekarang hanya satu, bahwa mereka ingin merdeka. Dan itu adalah, apa namanya, memoria of passionis. Jadi bahwa pada zaman dulu ini kami sudah menderita, hidup dalam kurungan penjajahan, dan sekarang kami masuk dalam sebuah penjajahan baru. Jadi memori itu terpental keluar dan yang terjadi adalah sebuah resistensi. Dan yang paling besar yang terjadi, resistensi orang Papua, itu menurut penelitian kami ya, bukan karena tambang itu sendiri bisa mengeruk kekayaan mereka atau apapun, tetapi ada sebuah kecemasan yang saya lihat ya, kecemasan eksistensial yang saya lihat. Ini sebuah kecemasan takut sebuah komunitas budaya, sebuah komunitas politik hilang dari peradaban manusia. Jadi itu yang terjadi di Papua. Jadi dengan pertambangan yang begitu besar, ada Freeport di Timika, ada pertambangan minyak di Teluk Bintuni namanya Bibitanggu. Jadi mereka itu mengirim pekerja di Papua melebihi orang Papua asli. Jadi orang Papua asli sekarang mungkin 3 jutaan. Sementara pendatang berapa? 5 juta. Dan itu yang disebut dengan genosida. Dan orang Papua, dia hanya bisa melakukan apa? Dia keluar melakukan perlawanan. Maka teman-teman lihat, Presiden Jokowi sudah mencap mereka terorisme. Dan terorisme itu sesuatu yang buruk loh. Sementara perjuangan orang Papua itu sangat substansial. Jadi yang disebut dengan terorisme itu menurut saya bukan orang Papua. Pemerintah Jakarta yang disebut dengan terorisme. Dan apa yang dilakukan? Mau mengontrol ini, Freeport. Karena laba dari Freeport saja tahun ini sudah 63 triliun, teman-teman. 63 triliun, ini sangat besar sekali. Orang Papua yang ada di sekitar Freeport, saya hitung, kakak yang ada di sekitar Freeport itu 1.400 kakak. Tetapi mereka hidup dalam kubangan kemiskinan. Ada satu suku di sana namanya suku Kamoro. Jadi mereka adalah suku-suku yang terpinggir dan harus minggir ke aliran pantai. Dan mereka diberi label sangat negatif di Papua. Sebagai daerah yang miskin, orang-orang yang tidak terdidik, buta huruf, dan mereka harus bergelut dengan alam setiap hari, hanya bergantung pada sagu dan ikan. Sementara mereka nggak punya beras. Karena mata pencarian mereka di atas sudah dikeruk semuanya. Dan ini menurut saya nggak adil. Jadi di mana ada pertambangan, apalagi pertambangan asing, pasti selalu ada resistensi ya. Jadi saya masih ingat seorang ekonom, bukunya namanya Great Transformation. Ekonom dari Hungaria, namanya Karel Polanyi. Dia mengatakan begini, di mana ada perusahaan-perusahaan asing beroperasi, pasti akan selalu muncul penolakan resistensi dari warga lokal. Karena apa? Karena mereka menyamakan seluruh aspek dalam kehidupan masyarakat ke dalam unsur ekonomi. Jadi seolah-olah ekonomi saja yang bisa menghidupkan masyarakat. Budaya tidak penting, politik tidak penting, hidup kerukunan beragama tidak penting. Yang penting adalah bagaimana kita bisa menambah pundi-pundi supaya mereka jadi lebih besar dan lebih hebat. Dan yang terjadi adalah sekarang adalah ketidakadilan. Dan daerah seperti Papua, Aceh itu menjadi sumber eksplorasi baru, karena kita tahu Aceh adalah negara penghasil minyak terbesar di tanah air ya. Lalu Papua daerah penghasil tambang mineral terbesar di tanah air. Dan daerah-daerah itu adalah daerah-daerah yang letupan konfliknya sangat besar. Kalau saya lihat di Papua, saya mengambil frame-nya, militeristiknya sangat tinggi ya. Dan saya mengambil frame di sana sebagai militer business security. Jadi tentara ini setelah perang dulu sudah nggak punya pekerjaan.
Jadi mengusir penjajah mereka nggak punya, jadi penjajahnya sudah tidak ada. Nah, yang terjadi adalah mereka lalu setelah dewi fungsi ABRI dihapus pada zaman Gus Dur, dewi fungsi ABRI kan sebelumnya sangat berkuasa, tetapi ketika Gus Dur menghentikan dewi fungsi ABRI, kekuatan tentara dalam ranah politik nasional sudah hilang. Mereka sudah nggak bisa jadi anggota DPR secara otomatis. Zaman Orde Baru Bapak Tua ini mengenal tentara itu wajib menjadi anggota MPR dan sekaligus DPR karena mereka dianggap sebagai pahlawan lah pada zaman-zaman penjajah dulu. Nah, oleh karena itu kekuasaan tentara diberi tempat terhormat dalam panggung politik. Nah, memasuki era reformasi, dewi fungsi ABRI dihapus. Apa yang terjadi? Negara kembali ke barak dan bertugas untuk menjaga aset-aset vital nasional. Aset-aset vital itu salah satunya adalah tambang, dan tambangnya tidak sembarang tambang. Tambang yang cakupannya sangat luas, seperti Freeport atau mungkin ExxonMobil kalau di minyak tadi ya, karena itu perusahaan yang besar. Dan apa yang mereka lakukan di sana? Yang saya lihat, mereka sering mengajukan proposal ke perusahaan. Proposalnya untuk apa? Kadang mereka senang untuk memelihara OPM kok. Mereka senang memelihara kekerasan, karena dengan kekerasan itu mereka akan mengajukan proposal ke perusahaan. Sampai-sampai pemegang saham Freeport di Phoenix di Amerika sana, tahun 2012 pernah membongkar kejahatan terbesar dari Freeport dan militer Indonesia. Dan pemegang saham bertanya, untuk apa 20 miliar dolar dikeluarkan untuk anggaran militer Indonesia? Ini bentuk korupsi. Dan ini sesuatu yang sudah dibuka dan tidak boleh ditutup-tutupi. Jadi kekuatan tambang ini, dia akan berimplikasi langsung pada ketidakadilan sosial. Dia berimplikasi langsung pada pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, bicara tentang mungkin yang terakhir ya, kalau yang minyak ini saya kira tidak terlalu besar terhadap kontribusinya terhadap pelanggaran HAM, tetapi tambang ini kontribusinya sangat besar terhadap pelanggaran HAM. Nah, sekarang selain di Papua, negara juga sedang gencar untuk membangun mobil listrik. Jadi mobil listrik ini salah satunya dari nikel. Dan daerah penghasil nikel di tanah air itu merentang dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara sampai Halmahera. Dan sekarang ratusan atau ribuan perusahaan Tiongkok sudah ada di daerah-daerah itu. Dan saya yakin menteri di zaman Jokowi itu banyak yang terlibat investasi tambang di situ. Dan banyak sekali orang yang membongkar ya. Dan satu saat nanti pasti akan terbongkar. Karena kekuasaan politik itu pasti akan diikuti dengan kekuasaan ekonomi. Jadi logika politik Indonesia ini sering terbalik-balik. Sejak era reformasi kita tidak pernah memasuki demokrasi yang disebut demokrasi substansial ini. Jadi demokrasi kita ini semacam crafting saja. Jadi crafting demokrasi. Demokrasi yang direkayasa. Jadi sejauh elitnya baik, Indonesia akan hidup lebih baik. Kalau sejauh elitnya berkonflik, hewan-hewan peliharaannya pasti akan muncul. Radikalisme pasti akan muncul. FPI akan muncul dengan sendirinya. Lihat ketika Prabowo masuk ke dalam kekuasaan Jokowi, apa yang terjadi? Radikalisme sudah nggak ada. Itu makanya demokrasi kita disebut dengan crafting demokrasi. Demokrasi hasil rekayasa dari para elit. Dan elit ini hasil duitnya dari mana? Dari tambang yang paling besar. Yang saya lihat dari tambang yang paling besar karena mereka pemain-pemain tambang. Oleh karena itu, kalau kita belajar politik Indonesia, tentu kita harus juga memahami dua investasi yang sangat besar ini, yang sebenarnya sangat penting untuk kemaslahatan negara, seperti amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Tapi yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah kekayaan alam kita dikeruk sampai habis, dan kita harus menanggung utang, menanggung defisit, dan orang-orang itu menjadi kaya, bahkan menjadi penguasa di dalam panggung politik nasional. Jadi teman-teman, adik-adik yang masih SMA, yang masih kelas 2, semoga bisa melek dengan politik. Melek politik itu bisa cerdas berpolitik, jangan asal memilih ya, karena pemilu itu sangat penting untuk bisa menentukan nasib hidup kita semua. Karena 5 tahun itu bukan waktu yang pendek. Jadi 5 tahun itu waktu yang sangat panjang. Jadi dalam pemilu teman-teman harus melihat baik-baik. Ini benar-benar pemimpin yang kita kehendaki atau memang dikehendaki oleh orang lain. Karena kebanyakan pemimpin kita itu bukan kehendak rakyat, tetapi kehendak elit. Oleh karena itu teman-teman, saya merasa sangat berharga sekali diundang oleh Romo Leri
dan bapak-bapak guru di sini untuk memberi edukasi, paling kurang tidak mengenal semuanya, paling kurang bisa memberi inspirasi bagi teman-teman kira-kira bagaimana saya ke depan. Dan saya sebenarnya dari tempat ini juga mengajak teman-teman yang masih SMA, masih kelas 2, kelas 1, supaya mulai berpikir memilih jurusan yang tepat ya. Karena ini kan dunianya sudah sangat maju, sudah sangat modern. Jadi memilih jurusan jangan asal memilih. Jurusan ini memang jurusan yang sangat sulit, teman-teman. Saya akui ini jurusan yang sangat sulit. Tetapi kita tidak pernah takut dengan kesulitan. Jangan takut dengan kesulitan. Seperti teologi lah, teologi salib. Katolik kan terkenal dengan teologi salibnya. Jadi siapa yang tidak bisa melawan salib, dia tidak akan menemukan kemenangan. Dan ini kesulitan yang paling besar ini di sini. Jadi kalau Anda merasa ini dunia yang sangat sulit, maka cobalah, karena pasti akan membuka jalan. Karena ini adalah dunia yang sangat menarik untuk teman-teman geluti. Jadi kalau masuk ke dunia ini, saya yakin 100% Anda bukan menjadi orang miskin lagi suatu saat, tetapi Anda akan menjadi burjuasi suatu saat. Karena ini adalah dunia yang sangat menarik untuk digeluti. Jadi saya berharap ada teman-teman yang punya cita-cita, punya motivasi lah untuk mengambil jurusan tambang, energi atau apapun, supaya masa depan teman-teman juga akan terbuka lebar ke depan. Saya kira bisa berkembang di sesi tanya jawab kalau memang masih ada yang bertanya. Terima kasih Romo. Terima kasih.